Shalom, selamat siang semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya akan mau berbagi kepada kita semua, dimanapun saudara, dimanapun saudari, saya yakin dan percaya sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam naungan Tuhan. Pada siang hari ini, saya mau berbagi kepada kita tentang bagaimana kita mempraktekkan kasih. Ya, kita bisa buka uh, dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, atau ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyenangkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8-nya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa saya bagikan kepada kita tentang firman ini adalah bagaimana mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa kasih itu bukan sekedar istilah dan kata-kata mutiara. Ya, kasih itu harus membutuhkan praktek. Ya, artinya kasih itu perlu dilakukan. Ya, kasih itu perlu dilakukan, bukan hanya sekedar kata-kata mutiara. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kata kasih itu ada makna tersirat di dalamnya, yaitu beri. Ya, kata berterima kasih ini adalah gabungan dari dua kata, terima dan kasih. Ya, dalam bahasa Nias adalah fangomasi atau faomasi. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan membagikan 4 poin yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Nah, poin yang pertama yang bisa saya ambil dari ayat yang pertama ini, saudara, adalah dengan perkataan. Ya, dengan perkataan ini bukan hanya dengan pujian atau dorongan atau bimbingan kepada orang lain. Ya, bukan juga kata-kata sopan. Ya, bahkan juga bahasa yang membangun, bahasa hormat kepada orang lain, bahkan juga dengan menyampaikan firman Tuhan atau kabar baik dan doa kepada orang lain. Ya, ya, saudara yang terkasih, dengan perkataan adalah bahwa kita harus membuang kata-kata kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan, atau bohong, fitnah, atau tipuan yang tidak berguna. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa kita harus mengerti bahwa kasih itu harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar diomongkan, bukan hanya sekedar kata-kata mutiara.
Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, poin yang kedua yang bisa saya sampaikan lewat firman ini adalah dengan pemberian. Ya, yang bisa kita pelajari di situ adalah dengan pemberian kita, dengan pelayanan kita, dengan juga pengorbanan waktu kita, bahkan juga pengorbanan tenaga atau perasaan kita. Ya, bahkan juga mengorbankan uang kita dan harta kita. Kasih itu harus mengorbankan, perlu pengorbanan. Ya, bukan hanya sekedar hanya kita sampaikan untuk mengasihi, melayani, tapi harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus melakukan semuanya itu berdasarkan kasih, ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan berdasarkan kasih. Ya, tanpa ada kasih, ya pastilah kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih, bahwa kasih itu perlu kita memperhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita berkorban kepada orang lain, bagaimana kita mengorbankan uang atau harta kita untuk memberkati orang lain. Bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam kasih itu. Ya, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape kita kepada Tuhan, kasih yang berhubungan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adalah poin yang bisa saya sampaikan. Poin yang ketiga adalah dengan melakukan segala sesuatu, dengan melakukan segala kebajikan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kebajikan, kita harus melakukan kasih itu dengan sabar, dengan murah hati, tidak cemburu, tidak juga memegahkan diri, bahkan tidak juga sombong, sopan, tidak mementingkan diri, tidak juga marah, tidak mengungkit kesalahan, bahkan juga kita bisa mengampuni orang lain. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa kita harus mengerti apa kebajikan itu di dalam kasih. Ya, saudara, saya percaya bahwa saudara hidup di dalam kasih dan saya juga hidup untuk belajar di dalam kasih. Bagaimana kita benar-benar kasih itu bisa kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap perkataan kita, bahkan dalam setiap karakter kita, bahkan dalam setiap tingkah laku kita, bahkan juga perbuatan-perbuatan kita yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau di poin yang di ayat yang ke-12 ke-13, dia di sana bahwa kita harus kasih itu dilakukan dengan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi orang lain hanya untuk menyenangkan Tuhan, kita juga belajar dengan dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih itu kita harus belajar dalam pengenalan akan Tuhan, dengan juga menuruti dan menaati perintah Tuhan. Ya, kita harus juga belajar untuk menuruti dan menaati perintah Tuhan, bahkan juga dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kasih, nilai-nilai kebenaran itu, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah harus hidup di dalam kasih, harus hidup untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bahkan juga dengan mengasihi Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa kasih itu adalah kasih agape kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, bahkan juga kita dengan beriman kepada Tuhan, bagaimana juga kita mengasihi kasih itu, bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bahkan juga bagaimana kita berharap kepada Tuhan, bagaimana kita juga berharap kepada Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan bagaimana juga kita untuk menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan atas
hidup kita ini, atau lewat perbuatan demi perbuatan yang bisa kita lakukan, apakah juga apapun yang kita lakukan, bagaimana kita menyenangkan Tuhan ya atas semua yang bisa kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa dimanapun kita berada saat ini, kita harus mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita, baik terhadap keluarga kita, baik juga kepada saudara-saudari kita. Bahkan siapapun yang kita jumpai, bahkan siapapun yang kita temui, kita harus mempraktikkan kasih Kristus itu, nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai Alkitab itu. Itulah yang harus kita praktekkan. Bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus memberkati orang lain, bagaimana Dia bisa memberikan teladan bagi kita. Kita harus belajar dari pribadi Yesus. Ya, kita harus contohi apa yang sudah Yesus lakukan. Kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik lewat dengan kasih-Nya, Dia memberikan nyawa, Dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Siapa kita? Kenapa kita tidak bisa melakukan? Kita mau belajar untuk mengasihi. Kita mau belajar hidup untuk di dalam kasih. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa mengasihi itu keharusan ya. Untuk mengasihi itu harus. Itu bukan karena ya saya mengasihi enggak. Ya, mengasihi itu harus dilakukan. Siapapun kita, tanpa ada yang terkecuali. Bukan hanya sekedar ya saya sudah percaya, saya sudah mengasihi keluarga saya sudah mengasihi saudara saya. Bukan hanya sekedar hanya di keluarga saja, tapi untuk semua orang, tanpa dipilih orangnya siapa. Bahwa untuk mengasihi ini keharusan bagi setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa pastikan hidup kita ini benar-benar mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Bagaimana kita mempraktekkan kasih? Ya dari perkataan kita, dari kita untuk memberkati orang lain, bagaimana kita memberikan solusi di tengah-tengah keluarga yang sudah berantakan, yang punya masalah. Ya, itu kita ada di situ karena kita harus menjadi garam dan menjadi terang dunia. Ya, di mana saudara-saudara yang memang perlu dinasihati, perlu dibimbing, perlu diajari, kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk mempraktekkan kasih kepada setiap mereka. Ketika kita sudah merasakan kasih itu dan mempraktekkan kasih itu, bahkan juga orang lain bisa melakukan apa yang mereka alami. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa di dalam kasih ini ada 3 yang harus bisa saya sampaikan tentang bagaimana kasih itu dalam hidup kita, supaya kasih itu bisa kita mengerti kasih apa sebenarnya yang harus kita ikuti. Ya, di sini kalau di Alkitab berkata ada 3 berbicara hukum kasih. Ya, kalau kasih itu cuma hanya 2, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Artinya kalau di sini saya bisa bilang dengan juga kebenaran firman Tuhan ada 3 yang bisa saya ambil. Saya bisa ambil dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 30. Dia berkata di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau di Markus juga 12:31 dia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan kalau di Matius 5 ayat 44, di Matius 5 ayat 44 dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyayang kamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ada 3, kasih kepada Tuhan, kasihlah kepada sesama manusia, bahkan juga kasihilah musuhmu. Ya, di dalam kasih ini kita mau belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, bahkan kepada saudara-saudari kita, bagaimana kita hidup di dalam Kristus itu.
Orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia harus hidup dia harus hidup di dalam kasih. Karena tanpa kasih kita tidak akan memberikan yang terbaik. Karena hanya di dalam kasih itu, di dalam Kristus itu kita mengerti bahwa apa sih yang menjadi bagian kita saat ini. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, kalau saudara merasa saat ini masih banyak, masih jauh apa yang memang saudara lakukan, apapun itu, bahwa kasih itu memang perlu kita pelajari, bahkan perlu juga kita mengerti ya bagaimana kita hubungan kita sama Tuhan, kalau bagaimana hubungan kita sama Tuhan, bahkan juga bagaimana hubungan kita antara sesama kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, pastilah kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita juga sudah mengasihi sesama kita, pastilah kita mengasihi musuh kita. Kita berdoa bagi mereka yang sudah menganiaya kita. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan siang hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua bisa diberkati dan bisa kita mengerti bahwa kita harus mempraktekkan kasih. Kasih itu harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar mutiara, bukan hanya sekedar omongan, tetapi harus dipraktekkan. Di dalam kasih kita harus butuh pengorbanan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya bagikan untuk siang hari ini. Saya yakin dan percaya biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.